mengapa kasus 7 tahun yang lalu baru diusut sekarang? Kalau dimulai 2023 berarti kasus 7 tahun yang lalu baru diusut mulai dari tahun lalu dan ditetapkannya sekarang. Pak Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Alfilah. Beberapa hari yang lalu masyarakat dihebohkan dengan penangkapan dari Tom Lembong ya, mantan Menteri Perdagangan di era Jokowi pada tahun 2015-2016 ini diciduk oleh tim kejaksaan beberapa hari yang lalu. Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan dan memicu perdebatan publik karena memang ada yang beranggapan alasan ditangkapnya Tom Lembong karena ada indikasi korupsi pada saat dia menjabat adalah sesuatu yang mengada-ngada. Karena memang ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa ini adalah politisasi. Bukan cuma itu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di media sosial, bahkan juga sempat diutarakan di berbagai stasiun televisi. Nah, hal ini syukurnya itu ditanyakan oleh salah satu presenter dari CNN Indonesia, yaitu Mbak Rifana Pratiwi, di mana pertanyaan itu diajukan kepada Bapak Harli Siregar, yaitu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung atau Kapuspen ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang tentu saja menjadi pertanyaan bagi banyak orang, dan hal ini akhirnya dikonfirmasi dan langsung ditanyakan kepada pihak atau pejabat yang bersangkutan. Nah, bagaimana alur pertanyaan jawab itu? Mari kita simak videonya berikut ini. Jadi penyidikan sudah dilakukan sejak Oktober 2023. Pertanyaannya, publik kemudian bertanya-tanya, mengapa kasus 7 tahun yang lalu baru diusut sekarang? Kalau dimulai 2023 berarti kasus 7 tahun yang lalu baru diusut mulai dari tahun lalu dan ditetapkannya sekarang. Mbak. Pak Harli? Ya, jadi begini, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa peristiwa pidananya itu di 2015-2016. Ya. Tetapi kami kan baru mendapat laporan dari masyarakat, pengaduan dari masyarakat itu di tahun 2023. Jadi tidak ada yang missing sebenarnya di sini. Ya. Makanya proses itu seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari kajian pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan dan sampai penyidikan. Dalam proses penyidikan inilah tindakan-tindakan penyidikan seperti yang sudah kami uraikan. Jadi nggak ada yang missing di sini, nggak ada. Baik. Pak Harli, menjawab pertanyaan Mas Zainur tadi ya, bahwa apakah kemudian ada dugaan fraud, suap, gratifikasi? Karena kalau misalnya tidak ada, itu akan sangat debatable dan sulit dibuktikan nanti di pengadilan. Pak Harli? Halo. Ya. Nah, jadi saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Zainur, ya kan, tentu ini kan terus didalami di dalam proses penyidikannya. Apakah ada unsur suap di situ, misalnya dalam menerima fee atau gratifikasi dan sebagainya. Tetapi yang mau saya pastikan adalah bahwa penyidik ya tentu dengan pasal-pasal sangkaan itu akan didasarkan pada pemenuhan unsur dari pasal-pasal sangkaan. Ya, sebagaimana diuraikan di dalam pasal 2, pasal 3, ya, bahwa terhadap pemenuhan itu kan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Tentu kita lihat dari kronologisnya bahwa tahun 2015 misalnya pemerintah sudah menyatakan bahwa kita surplus gula dan tidak perlu importasi gula, tapi itu dilakukan dan itu tidak berdasarkan rekomendasi dari
lembaga lain. Nah, termasuk bagaimana harga jualnya yang di atas harga head dari 13.000 menjadi 16.000. Nah, ini semua yang akan diungkap oleh penyidik dalam proses ini. Nah, jika memang dalam proses penyidikannya terdapat misalnya ada aliran-aliran dana, ya tentu ini akan terus berkembang seperti yang sampaikan Pak Jainur. Tetapi bukan berarti lalu kita pesimis dengan soal debatable terkait dengan penerapan pasal 2, pasal 3. Oke, karena baik. kami selalu mengutamakan case building dalam penanganan perkara. Oke, jadi Pak Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiarto Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan, tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Terima kasih. Pasal 2 dan 3 Pak Harli harus menjerat orang-orang yang betul-betul jahat, bukan hanya yang orang yang membuat kebijakan begitu. Ini bagaimana kemudian pertanggungjawaban dari Kejaksaan Agung? Nah, saya kira secara teori semua berpulang kepada pemenuhan unsur, ya, semua berpulang kepada pemenuhan unsur. Bahwa ada terminologi yang benar-benar jahat, setengah jahat, tidak jahat. Saya kira itu hanya terminologi publik, ya. Tapi kita kembali kepada pemenuhan unsur, itu Mbak, ya, supaya tidak bias. Ya, bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Jainur, bahwa memang perlu ada kalau ada memang di situ tindak pidana lain di luar yang sudah dipersangkakan, saya kira nanti terus akan didalami, ya. Dan itu sangat jelas. Tadi saya sih mau jelaskan bahwa secara kronologis, tapi Mbak sudah kepotong bahwa memang itu apa yang sudah sampaikan Pak Jainur itu, saya kira itu yang menjadi acuan kita juga di dalam melakukan proses penyidikan ini, ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya nanti pada saat persidangan ternyata penyidik tidak menemukan adanya dugaan fraud, gratifikasi dan juga suap, bagaimana Pak Harli untuk memperkuat nanti di persidangan ini? Ya, ini pasal sangkaannya kan pasal 2, pasal 3. Oke. Berarti ini soal kebijakan ya? Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan Agung adalah soal kebijakannya ya? Ya, di situ ada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan diri sendiri. Saya kira begitu, Mbak. Baik. Ya. Tanyaannya ya ke Pak Harli, yang dijerat ini kan dari segi eksekutifnya ya, dari mantan Menteri Perdagangannya dan dari PPI-nya. Tapi yang kita ingin tanya, yang publik ingin tanya, kenapa Kejaksaan Agung juga tidak menjerat mafia impor gulanya? Mbak Nana, ya. Penanganan perkara ini kan baru diumumkan tersangkanya beberapa waktu yang lalu. Itu yang saya sebutkan tadi, bahwa penyidik akan terus melakukan pendalaman. Apakah ada keterkaitan pihak-pihak lain, itu loh. Dan kami terus bekerja secara hati-hati menegakkan hukum, jangan sampai melawan hukum. Dan yang kami utamakan adalah bukti-bukti terhadap pemenuhan unsur. Nah, ketika misalnya dari bukti permulaan yang cukup, ada pihak-pihak lain yang seperti yang Mbak Nana sampaikan tadi, ya semua opsi itu
bisa terbuka bisa dilakukan. Ya itulah tadi kita dengar wawancara yang cukup panas ya antara Mbak Rifana Pratiwi dari CNN Indonesia dan juga Bapak Harly Siregar, Kapuspen dari Kejagung. Di mana di sini bisa dikatakan apa yang ditanyakan oleh Mbak Rifana ini adalah semuanya bisa dikatakan yang menjadi pertanyaan oleh banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa Zulkifli Hasan dan juga beberapa menteri perdagangan lainnya yang melakukan hal yang sama dengan kejadian yang sama, kenapa tidak diusut juga. Nah, hal-hal ini itu semua ditanyakan di media sosial dan seringkali dijumpai. Begitu juga dengan kenapa ini kasus yang udah cukup lama ya, udah 9 tahun atau 7 tahun yang lalu, itu baru di-blow up atau baru dikasuskan sekarang. Kenapa tidak pada saat di awal-awal Tom Lembong itu lengser atau dipecat ya. Nah, hal ini itu saja menjadi bisa dibilang ya angin segar lah, sudah dijawab langsung oleh Kapuspen dari Kejagung. Tapi memang dari jawaban-jawaban Pak Harly tadi bisa dikatakan semuanya normatif ya, semuanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Seperti apakah menteri-menteri lainnya yang melakukan hal sama akan diperiksa atau tidak, ya jawabannya karena ya memang ini sesuai dengan laporan dari masyarakat gitu loh. Jadi pertanyaannya laporan atau pesanan. Nah, tentu saja ini menjadi debatable ya, menjadi salah satu hal yang ditanyakan oleh masyarakat. Tapi kita memang tidak bisa berprasangka baik ataupun kita juga tidak bisa berprasangka buruk. Kita lihat saja nanti bagaimana akhirnya, apakah memang ini politisasi atau memang murni untuk menegakkan keadilan dan memberantas korupsi. Bagaimana dengan rekan-rekan semua di sini? Apakah cukup puas dengan jawaban dari Pak Harly Siregar atau memang masih ada pertanyaan lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu Aden Project. Bila memang kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.